Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Mulyana di kelas 5 untuk melanjutkan materi pembelajaran berikutnya. Kali ini kita akan melanjutkan ke pembelajaran 6 di tema 1, subtema 1, yaitu tentang organ gerak hewan. Kita simak ya. Pemetaan kompetensi dasar di pembelajaran 6 apa saja? Ada muatan kompetensi bahasa Indonesia tentang ide pokok. Kemudian SBDP, bagaimana memahami gambar cerita dan membuat gambar cerita. Juga ada kompetensi dasar ilmu pengetahuan alam, yaitu tentang menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan. Juga membuat model sederhana alat gerak hewan dan manusia. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu 1. Dengan mengamati gambar, siswa dapat menyusun cerita secara benar. 2. Dengan membaca, siswa dapat menemukan ide pokok masing-masing paragraf secara percaya diri. 3. Dengan membandingkan, siswa dapat menyebutkan organ gerak hewan vertebrata dan hewan avertebrata secara tepat. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mengetahui contoh hewan yang termasuk avertebrata. Apa aja ya? Contoh seafood ya, waktu pembelajaran yang lalu. Nah, berikut contoh lain hewan yang juga termasuk avertebrata, yaitu kupu-kupu. Ada teksnya loh. Nah, ini dia ya. Kamu bisa baca, cermati, masing-masing paragraf ada berapa paragraf juga. Tentu juga pahami mana ide pokoknya. Oke, kita lanjut. Baca teks tentang gerak kupu-kupu yang tadi ya. Lalu ada berapa paragraf teks berjudul gerak kupu-kupu tersebut. Nah, nanti kalian boleh replay atau lihat di buku tema kalian. Ya, ada berapa ya? Kemudian yang kedua, tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf bacaan di atas. Coba jawab. Untuk pertanyaan pertama ada berapa? Ya, benar. Jawabannya ada 4 paragraf. Kemudian, ide pokoknya ada apa saja? Nah, ini dia ya. Yang pertama, di paragraf 1, kupu-kupu adalah hewan yang lucu. Coba cek jawaban kamu benar atau tidak. Paragraf kedua, kupu-kupu termasuk hewan serangga. Dan seterusnya ya. Kita lanjut. Mari mengamati. Nah, kamu telah mengetahui organ gerak hewan vertebrata dan avertebrata. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mengetahui gerak kelinci, seafood, dan kupu-kupu. Nah, sekarang coba identifikasikan ke dalam kelompok hewan manakah? Ya, apakah termasuk hewan vertebrata atau bertulang belakang, atau malah hewan avertebrata yang tidak memiliki tulang belakang? Kemudian, buatlah perbandingan antara keduanya. Kamu tentukan ya, di pembelajaran sebelumnya, kamu mengamati kelinci dan siput. Kalau kamu ingin mengulang kembali, membandingkan organ gerak antara kelinci dan siput, silakan. Atau membandingkan dengan hewan lain pun silakan. Nah, di akhir materi, coba renungkan. Apakah kita makin tahu betapa sempurnanya ciptaan Tuhan? Lalu, sudahkah kita menyayangi hewan? Tunjukkan sikap dan perilakumu yang menunjukkan bahwa kamu menyayangi hewan. Nah, ini tantangan terakhirnya adalah
Pahami kembali untuk menentukan ide pokok masing-masing paragraf pada teks bacaan yang disajikan. Ini untuk mengingatkan ya, jadi pahami untuk dapat bisa menentukan ide pokok. Yang kedua, nah ini buat cerita lucu, boleh, menyenangkan juga boleh, atau menyedihkan tentang hewan kesukaan kamu ya. Silakan nanti dikirim tugasnya ke Pak Guru. Terima kasih sudah menyimak dan belajar dengan baik ya. Tetap semangat dan siap jadi anak hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.